Cakep. Biar manis tambahlah coklat. Cakep. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi ceria makin semangat. Bertemu lagi dengan saya. Saya kan baru pertama. Kenalan dulu dong. Nama saya Gita Anggraeni. Tentunya kita membawakan bintang tamu yang sangat spesial, yang tentunya cantik, Amin. berprestasi, katanya punya segudang piala. Siapa lagi kalau bukan Alista Oktaviani tentunya. Terima kasih Gita, semangat banget. Oke, Kak Alista, aku itu fans banget sama Kak Alista. Waduh, Soalnya juara umum terus. Kata aku tuh, siapa sih yang selalu juara umum di sekolah itu? Katanya Kak Alista. Amin. Oke, saya ada pertanyaan buat Kak Alista. Oke, apa tuh? Kabar Kak Alista baik sekali? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga yang di rumah juga baik-baik semua. Oke, Kak Alista, saya akan bertanya. Saya ingin mendapat motivasi dari Kak Alista. Apa saja perlombaan yang diikuti oleh Kak Alista di sekolah ini? Oke, mungkin dari yang pertama dulu ya, yang waktu pas kelas 7. Pertama kali saya itu ikut perlombaan tahfiz. Kebetulan waktu kelas 7 saya di 7C diajar oleh Bu Meti dan itu termasuk kelas tahfiznya. Pertama itu. Terus kedua, lupa. Yang kedua ini KSM, IPS, lomba IPS guys. Terus lomba esai juga, pemilihan duta genre. Udah deh kayak gitu. Dan Kak Alista juga termasuk kepengurusan OSIS. Iya. Saya mau bertanya, bagaimana cara Kak Alista bisa membagi waktu dengan cara belajar, ada tugas-tugas sekolah dengan kepengurusan OSIS? Sebenarnya kalau awal-awal sih gak bisa membagi waktu. Kayak capek benar-benar capek. Mungkin kita juga ngerasain ya, sama kan kita juga gitu. Nah, cara saya membagi waktu yaitu bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan itu langsung gitu di waktu yang harus ditentukan. Jadi tidak ditunda-tunda. Dan saya tahu bahwa Kak Alista itu pernah mengikuti lomba duta genre. Ya, pemilihan duta genre. Baru cerita sekali. dong. Oke. Apa yang dialami gitu? Kayaknya ini bakal cukup panjang deh guys ceritanya. Nggak apa-apa panjang. Oke, cerita. Jadi awal pertama itu kan baru aja pulang study tour. Pulang study tour itu Jumat pagi. Itu baru aja ya enak-enaknya lah. Masih yang di otak itu masih tentang Jogja, tentang Malioboro. Nggak ada yang lain. Terus Jumat siangnya saya harus berangkat buat pemilihan duta genre di Tasik, Hotel Grand Metro. Nah, pada awalnya saya itu sebenarnya gak mau ikut lomba itu karena benar-benar yang pertama itu gak minat, terus juga pemahaman saya tentang PR. Jadi duta genre itu dari PR ya. Pemahaman saya tentang PR itu sangat-sangat kurang. Sangat sedikit yang dipahami. Terus juga bayangin aja guys, capek banget harus berangkat lagi ke sana. Terus waktu berangkat itu banyak banget kendala, banyak kayak persiapan baju-baju yang harus dibawa itu belum ada. Jadi saya benar-benar langsung beli mendadak, gak dicuci dulu, gak disetrika dulu, itu benar-benar langsung beli mendadak. Terus sepatu juga waktu itu untung ada Indah, karena kan harus sepatu putih. Kebetulan aku gak punya sepatu yang benar-benar putih, adanya yang kayak ada warna pinknya, warna hijau kayak gitu. Nah jadi mendadak lah gitu bawa, bahkan sampai guru aku itu harus duluan ke hotel buat pendaftaran karena aku telat banget di situ. Nah, oke, singkat cerita sampailah di hotel ya pendaftaran, terus ketemu Dika juga sama partner aku. Jadi pemilihan duta genre itu dari identitas dari sini itu ngirimin 2 perwakilan, aku dan Dika. Dika itu kelas 8. Oke. Nah, oke. Terus sampai di sana seperti biasa pendaftaran, terus dikasih kaos gitu seragam dari sana, terus langsung ke toilet yang pakaian acara pembukaan. Waktu masuk ke ruangan pembuat pembukaan gitu, benar-benar kaget banget, takut mau nangis lihat ke sana. Ini kok pesertanya mahasiswa sama SMA semua. Terus di sini kayak aku ngapain gitu, aku harus apa? Aku MTS di sini. Nah, terus kebetulan untung ada dari MTS yang lain juga, kalau nggak salah nggak tahu ada 4 atau 6 dari MTS, dan lupa, pokoknya kebanyakan dari SMA sama mahasiswa gitu. Aku yang kayak takut gitu, kayak mereka itu
udah menguasai semua materi udah dikuasai, sementara aku baru pulang study tour, materi apa-apa belum tahu, mendadak ke sana yang nggak tahu apa-apa, terus gue di sini ngapain, harus apa gitu, bener-bener nggak tahu. Nah terus ya waktu pembukaan, karena kayak semua peserta itu oke, ini yang paling aku yang paling aku kagum gitu, gak nyangka. Jadi semua peserta di sana itu benar-benar baik banget dalam bersosialisasi. Mereka bagus, bagaimana cara mereka berbicara, menempatkan diri waktu mereka berada di lingkungan apapun itu, mereka bisa gitu, langsung bisa. Kayak sama aku juga, sama Dika, mereka nyapa walaupun mungkin kita tingkat lebih bawah dari mereka, tapi mereka tetap nyapa duluan, kayak perkenalan, say hi gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir mereka itu jauh lebih di atas kita. Nah terus pembukaan dimulai lah ya, biasa sok cool gitu, kayak gak terjadi apa-apa. Soalnya peserta yang lain juga cool gitu, kayak happy. Gimana sih ini duta gitu, kayak duta tuh kayak happy, ceria bawaannya, terus berkarisma gitu. Ya udah sok-sokan sok cool, kayak gak terjadi apa-apa gitu. Nah pembukaan dimulai, terus selesai. Terus waktu itu apa ya? Kayaknya dibagi kunci kamar deh. Masuk ke hotel, terus sekamar itu ada 2 orang. Aku sekamar sama Teh Wanda dari kabupaten, dari Kadipaten. Dia kelas 12 kalau nggak salah. Jadi kita sekamar sama orang yang nggak kenal. Nah untungnya dari Duta Genre itu pesertanya baik. Tadi seperti yang aku bilang, baik dalam bersosialisasi. Kok jadi baik dalam bersosialisasi. Jadi kayak gak ada canggung-canggungnya gitu, kayak udah kenal lama aja. Nah terus waktu kegiatan di sana, seperti biasa kan ada yang nyampein materi kayak presentasi gitu ke kita, terus kita nyatet materi. Terus orang-orang lain di pinggir kayak bawa buku terus nyatet. Aku pengen kayak gini, nih orang-orang nyatet apaan sih, gue harus nyatet apa? Terus yang sosokan nyatet gitu, nyatet ya ada. Padahal enggak nyatet, sosokan nyatet. Terus kalau terus kan orang lain udah banyak catatannya, jadi ya udah ikut-ikut aja nyatet apa yang dipresentasiin gitu, yang ada di layar, kayak sok-sokan aja gitu, biar gak kelihatan kaku banget, biar gak kelihatan kok ini orang gak nyatet gitu. Nah terus waktu sesi presentasi itu kan pasti ada tanya jawab ya guys. Terus kayak waktu kalau misalkan yang presentasinya itu nanya, Oke, Kalista, ada pertanyaan lagi Wi, buat Kalista. apa tuh? Apa sih tips biar kita itu kalau jadi YouTuber netitas, kita YouTuber. itu gak grogi tapi gak kelihatan grogi gitu. Seperti Kalista, kalau apa-apa itu dadakan tapi tetap pede, tidak kelihatan grogi. Seperti aku nih, selalu grogi, bertanya itu mau apa sih ke Kalista gitu. Gimana sih Kak tipsnya? Oke, yang pertama itu orang-orang pasti bilang kalian harus percaya diri. Tanamin di diri kalian kalau kalian itu hebat, kalian itu baik. Gak semua orang bisa ada di posisi kalian. Dan juga guys, seperti yang tadi kita bilang, kalau aku itu semua serba dadakan. Sebenarnya itu gak bagus, gak boleh dicontoh. Jadi menurut aku kalian gak akan grogi. Kalian gak akan grogi kalau kalian menguasai materi itu. Jadi hal pertama yang harus dilakuin itu adalah persiapan. Apapun yang akan kalian lakukan itu harus persiapan dulu. Sebenarnya aku juga kalau misalkan disuruh podcast atau apa-apa itu pasti suka persiapan dulu, kayak latihan gimana nanyanya, nanti gimana. Jadi biar gak terlalu blank. Jadi yang penting itu persiapan. Kalian harus menguasai materinya. Oke. Sekarang aku mau nanya ke Kak Alista, dari banyaknya ribuan piala yang sudah Kak Alista menang kan, piala mana sih yang masih terkenang dalam diri Kak Alista itu susah dilupain gitu, masih dibawakan? Waktu ikut perlombaan yang KSM IPS, soalnya itu perjuangannya benar-benar guys, latihan soal tiap hari itu sih. Kalau menurut Kak Alista, piala yang mana yang susah didapat? Yang susah ya itu yang untuk KSM. Soalnya susah banget, pertanyaannya susah banget waktu ikut. Oke, Kak Alista, aku mau nanya nih, dari kapan sih Kak Alista menjadi YouTuber Netitas Podcast ini? Dari awal, dari berdirinya podcast ini Sampai sekarang? sampai Masih mau Kak lulus. Alista? Masih. Nanti ada Gita yang gantiin guys.
Tapi pastinya penonton semua masih merindukan Kalista, bagaimana podcast-podcastnya yang pastinya membuat kita happy, gembira, dan semangat juga dengan motivasi yang diberikan oleh Kalista. Oke, Kalista, bagaimana rasanya menjadi juara umum di sekolah? Rasanya senang, happy, bangga, terus terharu juga sih. Soalnya waktu dulu waktu kelas 7 itu aku nggak juara umum, juara umum deh, tapi ketiga. Waktu di kelas juga juara 2, gak juara pertama. Yang juara 1 waktu itu Nida. Kalau aku sih ya kira kalau Kalista itu dari kelas 7 itu juara umum terus satu-satu gitu. Mau jadi Kalista itu gimana sih gitu biar bisa jadi juara umum? Ada sih gak Kak tipsnya agar bisa jadi juara umum gitu? Ada gak sih? Tipsnya sebenarnya kalau dibilang rajin belajar, harus rajin belajar sih, tapi aku bukan yang termasuk rajin guys. Baca juga jarang sebenarnya. Kalau aku gini, kalian harus tahu dulu gimana kalian nyamannya belajar. Kalau aku termasuk nyamannya yang ngedengerin gitu, ngedengerin orang menjelasin materi, terus aku ngedengerin, nanti aku rangkum gitu. Kalau baca itu aku gak suka, soalnya kayak mumet aja. Jadi kalian harus tahu dulu nyamannya kalian belajar itu gimana, dan dibawa santai aja, gak usah dibawa beban. Dan aku selalu termotivasi dari Kak Alista kalau Kak Alista itu banyak temennya gitu, kayak bintang di sekolah. Kalau teman-teman aku sih selalu tanya, Kak Alista itu selalu juara umum pada rajin belajar ya? Aku juga gak tahu sih, kata aku. Pastinya dia pasti juara umum itu karena dia itu rajin belajar, tidak selalu main HP, ya kan? Enggak juga. Sebenarnya sering main HP. Tapi itu dia tadi kayak aku bilang, kalau misalkan kalian itu di kelas harus ngedengerin penjelasannya. Kalau misalkan kalian nyamannya belajar dengan baca, ya baca sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan kalian nyamannya dengan dengerin penjelasan, ya cari penjelasan itu kayak dari YouTube ataupun waktu di sekolah. Tapi baca itu perlu sih guys. Aku yang gini-gini males baca juga selalu diusahain lah tiap hari ada bacanya gitu, karena baca itu sangat penting buat nambah pengetahuan dan wawasan kalian. Oke, sekarang aku mau nanya, pelajaran apa sih yang disukai oleh Kak Alista? Bahasa Inggris, matematika. Matematika? Yes. Kenapa bisa suka itu? Karena kayak selalu suka aja waktu gimana otak kita berpikir harus nyelesain soal itu, dan selalu seneng kalau misalkan soal itu udah terjawab. Pasti kalian bakal ngerasain gimana rasanya di momen itu. Kalau bahasa Inggris, kenapa bisa Kak Alista menyukai pelajaran bahasa Inggris? Karena saya obses terhadap bahasa Inggris, karena kayak benar-benar suka, benar-benar harus bisa gitu bahasa Inggris. Soalnya menurut saya bahasa Inggris itu sangat penting banget guys. Jadi selain bahasa Indonesia yang harus kalian kuasai itu bahasa Inggris menurut saya. Pastinya sih ada beberapa kata yang Kalista tahu dari bahasa Inggris. Boleh dong dikasih tahu kepada para penonton. Apa ya? I'm beautiful. Aku cantik. Pede aja dulu guys. Tapi memang sih guys, Kak Alista itu cantik, rajin. Ya Allah, jangan gitu. Nanti ini hidungnya melayang nih. Enggak dong, emang sih guys, kalau Kak Alista itu cantik. Malu guys. Orangnya juga ramah, kalau ketemu itu senyum gitu, nyata gitu. Enggak seperti kakak kelas yang lain gitu, kalau kita senyum gak disenyum gitu. Gak seperti Kak Alista, kalau ketemu mau ke kantin itu dia tuh senyum. Nah kalau seperti tadi sih aku bertemu dengan Kak Alista pada saat dekat kantin, dia itu senyum ke aku walaupun aku belum seakrab seperti teman-temannya Kak Alista. Dan yang pastinya teman-teman Kak Alista itu sangat banyak, sangat banyak, dari mulai perempuan maupun laki-laki. Oke Kak Alista, bagaimana sih ciri-ciri teman yang disukai oleh Kak Alista?
Ciri-ciri teman yang saya sukai sih sebenarnya nggak ada ciri-ciri tertentu ya guys. Yang pertama baik aja, baik ke aku, terus nyaman diajak bicara, diajak curhat, itu bukan gibah ya guys, curhat guys, bukan gibah. Nyaman diajak curhat, terus orangnya terbuka, nggak malu-malu, terus setia aja, setia sama aku gitu. Bukan pacar guys, teman. Kalau ada nih, kalau ada teman sekelas Kalista yang kalau Kalista nyapa itu dia itu gak nyapa balik gitu, jutek gitu sama Kalista, gimana sih cara negatifnya gitu? Aku gak akan nyapa lagi. Jujur, sebenarnya guys, waktu dulu itu, waktu kelas 7 yang cerita, waktu dulu sebelum sekarang, aku itu pasti orang-orang pertama ngira aku itu sombong. Soalnya aku gak pernah nyapa duluan, tapi bukan sombong guys, malu harus nyapa duluan. Jadi kalau kalian mau nyapa aku, nyapa duluan aja, nanti aku juga sapa balik. Kalau misalkan gak nyapa ya gak akan disapa gitu. Gitu ternyata. Kalista itu ramah banget sama semua orang, ramah banget Sekarang. baiknya juga banget, cantik banget, pokoknya semuanya itu Kita juga banget. pokoknya itu semuanya tuh kalau menurut aku sih kalau Kalista itu seperti sempurna. Aduh. Sempurna cantiknya. Masya Allah. Aduh. Ini kita mau apa nih? Kok muji-muji terus ya dari tadi? Dan emang gitu faktanya guys, mau gitu seperti Kalista gitu, juara umum, cantik, rajin, ramah lagi. Gimana sih gitu mau jadi Kalista itu? Apalagi Kalista kan sekarang mau lulus dari sekolah ini, sebentar lagi mau ujian. Apakah ada persiapan untuk ujian? Of course, ada. Pasti Yang ada. pastinya harus ada persiapan Iya. agar bisa mengalahkan orang-orang teman-temannya. Iya. Soalnya saingannya sekarang makin berat-berat guys. Makin banyak yang bersaing. Makin tahu sepertinya, makin tahu kalau Kalista itu pintar, jadi mereka itu rajin belajar biar bisa ngalahin Kalista. Gitu. Semangat. Gitu. Oke Kalista ini kan cantik. Meskipun kalau orang lain itu kalau cantik pasti mendapatkan perhatian dari laki-laki. Kalau Kalista itu mendapatkan perhatian dari laki-laki, iya, dari perempuan juga iya. Ya gitu. Kalau boleh tanya nih ya, kalau boleh tanya. Oke, boleh. Kalista ini punya pacar gak sih gitu? Punya gak ya? Punya pacar gak? Punya guys, lebih dari 10. Lebih dari 10. Mantan atau emang pacar? Punya gak ya? Coba ingat-ingat lagi. Gak tahu, lupa. Soalnya guys, gak mungkin kalau secantik Kalista ini tidak mempunyai pacar. Pastinya ada seorang laki-laki yang menyukai Kalista. Apalagi dia itu baik banget, cantik banget. Tapi Siapa sih kalau Kalista itu gak cantik gitu? Tapi kita makasih loh. Kita puji-puji ini jadi bikin aku gak insecure lah. Iya, memang jangan insecure guys. Kalau jadi orang itu jangan insecure, pastinya harus percaya kepada diri sendiri seperti Kalista. Mau diajak maju juga harus berbicara ini. Itu pede, gak grogi, langsung ada keluar dari mulutnya. Keluar apa? Keluar api. Keluar kata-kata, keluar Oke. kata-kata yang masuk akal. Gitu. Kalau aku sih, kalau disuruh harus berdiri menyampaikan ini, aku itu harus persiapan dulu. Karena kalau tanpa persiapan tidak mungkin. Entah tidak mungkin atau memang Belum, bisa. tapi nanti pasti belum. Pastinya kalian itu harus banget menuruti Kalista, ya cantik, rajin gitu, rajin belajar juga guys. Tapi katanya sih gak rajin banget. Enggak guys, jujur aku lagi males. Mageran. Kalau bersih rumah mager gak sih? Mager. Sedikit. Oke. Menurut Kalista, Oke, apa tuh? tipe cowok yang bagaimana yang Kalista mau? Mau tahu Jadi sih? tanya cowok sih guys. Aduh. Tipe cowok yang pertama, yang paling penting, satu frekuensi sama aku. Dia bisa diajak bicara yang baik. Kalau menurut aku, kalau pinter itu nggak perlu sih, nggak perlu terlalu pinter, tapi gimana ya? Mungkin dari adabnya,
terus juga dari cara dia bersikap di lingkungannya itu yang paling penting, terus cara dia bagaimana bersikap sama saya. Setia itu penting. Terus apa ya, bisa diajak bercanda sih. Kalau ada seorang laki-laki yang menyukai Kak Alista tapi Kak Alista itu gak terima. Tapi laki-laki itu selalu berusaha dan podcast percintaan guys. Oh iya, sekali-kali. Karena kalau saya lihat sih nggak ada ya. Kalau nggak ada podcast percintaan, nanti deh saya bikin. Oke, sebelum keluar dari sekolah ini Kak Alista bikin podcast dulu tentang cinta. Oke, siap, nanti bikin. Tentang tipe cowok humoris atau romantis gitu. Nah, masalah humoris atau romantis, Kak Alista milih laki yang humoris atau romantis? Humoris. Kenapa memilih laki yang humoris? Karena yang humoris seru aja gitu, soalnya aku orangnya humoris. Jadi pengen yang humoris lagi. Romantis menurut aku gak perlu, soalnya jujur ya, kalau romantis teh garetek guys, suka geli gitu kalau romantis soalnya nggak tahu sih, suka geli aja gitu kalau lihat di film-film juga. Tapi yang pastinya seorang perempuan itu memilih laki cowok itu daripada humoris, mending romantis. Karena gitu, mau diajak jalan ini, dibeli ini, dikasih ini, itu mau gitu. Tapi kalau dikasih juga boleh sih buat pacar saya nanti di masa depan, kalau misalkan mau ngasih juga boleh, ngasih coklat, makanan yang merah yang gini juga boleh. Silver Queen. Ya, Silver Queen boleh. Sebut merek ya, Silver Queen endorse dong. Buat penonton yang mau kasih coklat Silver Queen, buat Kak Alista itu ditunggu katanya. Boleh banget guys, suka banget sama coklat, boleh silakan dikasih coklat. Boleh katanya buat dikasih hadiah warna merah tambah cincin gitu. Boleh nanti saya jual. Bukan dimakan tapi dijual gitu. Oke, Kak Alista ini sangat seru banget ya guys kalau diajak bicara itu gitu. Gak kaku, jadi ke kitanya itu gak kaku, mau bicara apa gitu, mau nanya apa gitu, itu langsung selalu langsung gitu bertanya balik kepada aku dan aku tanya lagi, itulah. Dengan Kak Alista itu, nah banget is the best deh. Gita ini kenapa sih, mau apa sih Gita? Enggak sih, aku tuh gak mau apa-apa, aku tuh mau cantiknya gitu, mau pinternya gitu. Tapi Gita juga udah cantik guys, cantik banget, pintar juga iya. Juara 1 ya? Iya, tapi gak juara umum, sedih. Bapak, tapi juara 1. Juara umum berapa? Enggak. Gak apa-apa, tapi udah bagus. Public speaking-nya juga bagus. Terima kasih Kak Alista, baru kali ini dipuji oleh Kak Alista. Emangnya ya gitu? Rasanya dari kemarin suka deh. Suka, soalnya guys kalau puji ke Kak Alista itu suka banget gitu. Entah kenapa suka banget puji Kak Alista, kalau dia cantik, kalau dia itu pintar gitu. Entah kenapa hati aku itu ingin sekali puji Kak Alista itu. Kenapa tuh pengen puji-puji banget? Pengen naik jabatan kah di OSIS? Enggak sih, enggak seperti itu. Kalau Kak Alista itu memang pantas mendapatkan pujian dari seseorang. Masya Allah. Apalagi dari seorang laki-laki. Yang pastinya buat Kak Alista tetap semangat terus. Oke, siap. Walaupun keluar sekolah, tetap kenang guru-guru yang ada di sini tentunya. Termasuk saya. Oke, kita selalu dikenang di hati saya. Aduh, Yang kedua, yang nomor 1 siapa tuh? ada deh. Katanya nggak boleh guys, nggak boleh diumbar. Oke, buat Kak Alista terima kasih karena sudah menjadi bintang tamu sekarang. Karena mungkin Kak Alista itu mau gitu sekali-kali jadi bintang tamu. Mau banget guys, dari kemarin wawancara orang mulu, pengen deh gitu rasanya diwawancara balik. Nanti kalau Kak Alista udah keluar sekolah ini ke SMA, aku wawancara. Ya dong, request dong buat podcastnya Dita. Nanti kalau udah keluar jangan sombong, wawancara kayak gitu. Gimana rasanya di sekolah ya, baru? kasih dia hadiah apa kayak gitu. Katanya Coklat sih juga gak apa-apa. Itu Kak Alista maunya itu coklat. Kalau perempuan yang lain sih pastinya uang. Me too. Aku juga mau uang. Kalau misalkan kalian mau pilih antara coklat atau mentahannya gitu buat beli coklatnya, uangnya boleh kasih uangnya juga gak apa-apa. Nanti saya beli coklatnya sendiri. Oke, apa ada nih guys mau
yang memberi coklat kepada Kalista yang Silakan guys. tuh. Yang pastinya laki-laki juga pastinya harus Harus gitu. mendapatkan perempuan seperti Kalista. Masya Allah. Aduh. Kenapa harus? Karena Kalista ini itu seperti sempurna, seperti bintang yang terus cerah gitu. Aduh. Cerah dari sana siapa tuh? Dari tadi Kalista aku puji terus salting mulu. Salting banget. Sampai mau nangis salting. Oke. Terima kasih Kalista udah menjadi bintang tamu. Ya, Semoga makasih sehat juga, terus, Gita. semangat selalu. Arigato. Oke, terima kasih buat para penonton semuanya telah melihat acara podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan melihat video-video yang bagus dari YouTube Motivasi ini. Sampai ketemu lagi dengan saya Gita Ngereni dan Kalista Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.